Sesuai dengan scheme of work, pertemuan terakhir adalah kita akan bicara tentang inferential statistik quantitative data analysis. Ada yang tahu nggak? Apa itu inferential statistik? Jangan lihat ke HP. Ada nggak yang tahu inferential statistik? Apa bedanya dengan descriptive statistik? Aduh, bentuk apanya? Oh gitu. Oke, ini ya. Kalau deskriptif statistik, kita nggak ngelihat hubungan misalnya pengaruh X terhadap Y. Kalau deskriptif itu hanya melihat misalnya dari sini. Untuk kelas ini, dari 39 mahasiswa misalnya, rata-rata untuk pelajaran metode kuantitatif dapatnya berapa? Itu sudah sampai segitu aja. Atau di kelas ini yang mana paling banyak mahasiswi atau mahasiswa? Jadi kita nggak melihat hubungan. Tetapi kalau inferensial, kita bicara tentang pengaruh tadi. Misalnya pengaruh Instagram terhadap misalnya apa? Misalnya motivasi belajar. Atau apa? Pengaruh film apa gitu ya terhadap motivasi misalnya. Atau hubungan X dengan Y, bisa variabel X dengan Y. Jadi pada inference statistik kita bicara tentang pengaruh X terhadap, lihat pengaruh pasangannya pakai terhadap. Jadi kalau nanti kalian ujian pengaruh X terhadap Y, hubungan X dengan Y. Jadi padanan katanya begitu. Ya. Nah itu inferential statistik ya. Nah statistik sendiri, inferential itu ada parametrik dan non parametrik. Kalau parametrik ini, data itu harus lebih besar daripada 30. Jadi kalau nanti kalian ngambil data 30 atau lebih besar, maka namanya kalian nanti menggunakan statistik parametrik. Tapi kalau non parametrik lebih kecil, misalnya cuma 6 atau kurang dari 30, maka kita menggunakan non parametrik gitu ya. Semakin tinggi pendidikan harusnya apa? Semakin apa? Semakin tinggi pendidikan, semakin baik ekonomi misalnya. Atau pendapatan. Maksudnya enggak, itu kan semakin kan? Semakin tinggi pendidikan, semakin baik ekonomi atau pendapatan. Berarti hubungan itu positif. Kalau dia negatif, salah satunya itu variabel X menaikkan, maka Y mengalami penurunan. Misalnya apa? Misalnya apa? Yang kalau dia menjadi negatif hubungannya? Semakin banyak kendaraan di Jakarta, semakin macet. Nah iya. Semakin banyak kendaraan, tapi nggak, itu bukan itu plus ada lagi yang lain, misalnya apa? Semakin apa? Semakin tinggi pendidikan, semakin menurun buta aksara. Nah itu negatif. Karena ada satu tinggi, ada satu rendah. Gitu. Atau sebaliknya. Gitu ya. Jadi kalau tadi kan plus dia naik, tapi kalau salah satu plus satu minus, maka itu menjadi hubungannya negatif. Nah kuat tidaknya maka nanti adalah dengan tes uji ya. Nah analisis korelasi Pearson mengetahui koefisien korelasi atau derajat kekuatan hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan antara variabel dan data interval dengan interval lainnya. Sementara row rank order ini adalah mengetahui koefisien korelasi antara data ordinal. Sudah belajar belum tentang data ordinal dan data interval? Data nominal. Ingat nggak? Apa coba data nominal? Nggak apa-apa. Loh, nanti kalau di sidang bisa keluar loh itu. Apa data nominal? Data nominal, data yang untuk membedakan, misalnya kayak cacah penduduk. Laki-laki sama dengan 1,
perempuan sama dengan 2, atau laki-laki perempuan 1, laki-laki 2. Tidak ada yang lebih kuat dari yang sininya, tidak ada yang ini, tapi membedakan saja. Kayak kita kasih pengkodean, itu adalah data nominal. Ya. Nah, kemudian kalau data ini apa? Data interval. Pakai rentang ukuran. Pakai rentang ukurannya gimana? Hah? Kalau ordinal bagaimana? Kalau ordinal dulu ini ya, nominalnya gini ya. Nominal, ordinal sama dengan satu lagi interval. Nah, interval ya. Nominal tadi udah kan? Ordinal. Misalnya contohnya di LSPR untuk jadi apa namanya? Mr. LSPR. Mr. LSPR dapat poinnya 900. 900. Taruhlah 900 ya misternya. Kemudian runner up-nya yang di bawahnya dapatnya adalah 700. Runner up 2 dapatnya 600. Ini ke sini berapa bedanya? 200. Ini ke sini 100. Urutan kan? Tapi enggak besar sama besarnya kan? Nah, ini disebut dengan ordinal. Kayak di kelas, nilai tertinggi kuantitatif ada yang 100, yang kedua adanya 85, yang ketiga 80. Itu nggak sama kan jaraknya. Nah, itu namanya ordinal. Nah, kalau yang 600, nah kalau yang interval kayak timbangan di sini misalnya 1 kilo, di sini 10 kilo, di sini 20 kilo, 30 kilo, misalnya di sini 40 kilo. Ini jarak, ini ke sini sama. Nah, itu namanya interval. Jadi kalau kalian buat Likert itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu pakainya apa? Interval. Nah, untuk interval kalian pakai ujinya korelasi Pearson. Korelasi Pearson. Untuk data yang interval. Tetapi kalau row rank order ini pakai Spearman, ini untuk data yang ini ordinal. Jadi nanti kalau kalian nulis ditanya kenapa kalian pakai Pearson kok ujinya? Karena data kalian interval gitu. Nah, kalau chi-square untuk menguji koefisien korelasi antara data nominal dengan data nominal lainnya, bisa hubungan antara jenis kelamin dengan pilihan media. Ya, jadi ada 2 bentuk. Lalu analisis regresi yang sedang kalian lakukan biasanya analisis regresi linear sederhana kan, pengaruh variabel X terhadap Y atau hubungan X dengan Y tadi. Nah, rata-rata kalian menggunakan adalah di regresi linear sederhana. Kenapa disebut sederhana? Karena kalian hanya menggunakan 1X saja. Jadi sederhana, linear sederhana itu kalau ada pengaruh X terhadap Y. Tapi kalau yang ganda, X-nya bisa lebih dari 1. Misalnya apa? Ada X1, ada X2. Nah, jadi pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, ya. X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X1, X2 plus X2 terhadap Y. Nah, ini namanya linear ganda. Tapi rata-rata kalian pakainya dia rata-rata. Ada nggak yang pakai ganda di sini? Papernya ada ya. Oke, dan any questions? Ada pertanyaan? No. Nah, ini analisis regresi. Analisis ini dilakukan jika korelasi antara 2 variabel mempunyai hubungan kausal atau hubungan fungsional. Setiap analisis regresi otomatis ada analisis korelasi. Jadi kalau kalian pakai regresi, maka otomatis nanti kalian akan mencari korelasi berarti apa? Melihat kekuatan hubungan. Ya. Tetapi sebaliknya analisis korelasi belum tentu diuji regresi. Kalau cuma sampai hubungan aja nggak perlu regresi ya. Atau diteruskan dengan regresi.
Regresi sederhana atau linear sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Jadi ada satu variabel bebas, ya, independen itu bebas, dan ada satu variabel terikat atau dependen, ya. Misalnya di sini pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan. Oke, now guys, what is the variable X? Apa variable X-nya? Variabel apa namanya tuh? Variabel bebasnya apa? Pengaruh penggunaan influencer. No, yang pertama. Pengaruh dari Oke guys, perhatikan kata pengaruh tidak masuk ke dalam variabel. Ya, jadi mulainya bukan dari kata pengaruh, tapi dari di sini. Gaya kepemimpinan, lalu variabel Y-nya terikatnya apa? Motivasi kerja. Motivasi kerja karyawan. Pada penulisan tidak boleh Y di depan, X di belakang. Ya, Jadi harus X di depan. Ya, X harus di depan. X harus depan. Oke. Nah, sekarang apa yang kedua? Mana X, mana Y? Cannot be penggunaan karena tidak ada konsep penggunaan. Influencer. Jadi sebetulnya kalau nulis itu kadang-kadang kita panjang-panjang bisa dipendekin. Pengaruh influencer aja. Karena kita nggak mencari teori atau konsep tentang penggunaan, tapi yang kita cari yang disebut dengan apa itu influencer. So you don't need to write this gitulah sebetulnya. Tapi kalau gaya itu nggak mau. Hah? Kalau gaya itu bisa. Gaya? Kayak gaya kepemimpinan. Oh iya, karena leadership style. Oh. Gitu. Karena leadership style itu macam-macam. Ada leader yang otoriter, ada yang demokratis, gitu ya. Ada yang tebar pesona, yang buat menyenangkan. Itu memang ada. Ya. Nah, influencer terhadap apa? Minat sampai minat beli aja nih guys. Kalau sempo ini bisa macam-macam. Bisa sempo Pantene, bisa tiket masuk ke dalam opera. Gitu. Tapi sebetulnya yang Y-nya hanya di minat beli. Nanti kita cari konsep atau teori tentang minat beli. Gitu ya. Nah, ini namanya sederhana. Kenapa? Karena hanya ada satu ini dan satu ini. Clear? Any questions? Belum. Oke, now. Nah, rumusnya nanti adalah Y, harusnya adalah Y topi sama dengan A tambah BX ya. Tapi nanti kita bicarakan tentang rumus. Nah, kalau regresi linear ganda, berarti X-nya ada berapa? Ada 2. Apa saja kalau yang ini? Pengaruh usia dan tingkat pendidikan terhadap minat membaca. So, what is the X here? What are the X? Usia, that is X1. And X2 is tingkat pendidikan dan ininya minat membaca gitu. Pengaruh bentuk supervisi X1, promosi X2, kepuasan kerja Y. Clear kan? Jadi nanti kita bisa menganalisis ya kalau dia begini bentuknya. Ya, ini adalah Y. Pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, ini dianalisis pengaruh X1 dan X2, jadi supervisi dan promosi ya terhadap Y, ini namanya simultan. Jadi kita ngukur sama-sama ketika seseorang itu sudah dipengaruhi. Susah nggak susah karena cuma klik-klik di aplikasi udah keluar hasilnya. Yang penting cari datanya, kuesionernya tepat. Kalau ngerjainnya sangat mudah. Di dalam LMS saya sudah kasih link ke kalian untuk kalian belajar untuk cara ngobrol. Udah lengkap di situ. Malah ada buku saya dikirim. Ya. Nah, kalau ini adalah ordinal misalnya 4, 3, 2, 1. Ya ini adalah interval. Any questions? Ada pertanyaan? Belum ya? Sekarang kita masuk ke cara membuat kuesioner. Ini adalah untuk buku kerja ya, cara kerjanya. Oh, itu buku kerjanya. Iya, untuk dasar bekerjanya kita.
pengaruh gaya kepemimpinan wanita terhadap motivasi. Berarti dia punya dua variabel. Variabel X-nya adalah gaya kepemimpinan wanita. Oke. Ini adalah variabelnya. Dimensinya, wanita itu menggunakan konsensus dalam pengambilan keputusan. Biasanya wanita kalau ngambil keputusan nanya dulu, oke nggak kalau begini? Karena kalau wanita biasanya nggak suka konflik. Itu tahu dari mana? Dari buku. Jadi dimensinya adalah ini. Ya, kemudian menunjukkan kekuatan relasional. Ini dimensinya. Lalu mendahulukan pendekatan-pendekatan yang produktif terhadap konflik yang muncul. Lalu membangun suasana kerja yang saling mendukung. Nah, itu dimensi. Kemudian muncul namanya indikator. Nih, cirinya apa? Ketika dia mengambil konsensus, terdapat kesepakatan bersama antara atasan dan bawahan dalam proses pengambilan. Kan sukanya konsensus. Konsensus adalah musyawarah. Berarti cirinya apa? Kita dapat kesepakatan. Oke ya, kita jalanin nih cirinya. Lalu adanya solidaritas kelompok dalam proses pengambilan keputusan, adanya win-win solution dalam proses pengambilan keputusan. Saya sarankan kalau kalian buat ini minimal indikator itu terserah ada ininya apa namanya itu nggak ada minimalnya, tapi nanti di pernyataannya minimal ada. Oke. Nah kemudian mendahulukan pendekatan yang produktif terhadap konflik. Pemimpin yang merangkul para karyawannya dan cenderung tidak frontal. Pimpinan saya bersikap cenderung memberikan penjelasan jika terjadi kesalahan oleh anak buah. Pimpinan saya tidak semena-mena memarahi bawahan. Jadi nanti waktu kalian membuat kuesioner, kalian gambarkan dulu seperti ini. Dari sini, nanti kalian kembangkan menjadi pernyataan, bukan pertanyaan penelitian, pernyataan ya. Lihat di sini. Nah, pernyataan ini nanti baru kita ada apa? Pilihan Likert-nya mau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi persiapannya seperti ini. Nah, pernyataannya bagaimana cara berpernyataan? Nah, itulah yang kalian harus pikirkan. Buat kuesioner ini tidak mudah. Tetapi kalau kita tepat, nanti di tes validitas dan reliabilitasnya, ketika itu sudah benar, hasilnya pasti benar. Jadi ini kayak kita masukin data. Kalau kuesionernya salah cara bertanya, hasilnya salah, analisis salah, nanti rekomendasi juga salah. Makanya kuncinya ada di kuesioner. Nah kayak gini. Terdapat kesepakatan bersama antara atasan dan bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Nah pernyataannya pimpinan saya mengajak saya untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di dalam kantor berdasarkan kesepakatan atasan bawahan. Baru nanti metodenya pakai apa ini? Likert atau Agung. Kalau saya lebih menyarankan, saya dari profesor saya pakainya 6. Kalau kita milihnya 1, 2, 3, 4, 5, kalau respondennya males, semua cuma nomor 3 semua. Tapi kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia mikir, mau 4 atau 3 ya? Yes. Jadi nanti kalau misalnya dalam pembuatan Google Form yang perlu kami masukkan itu cuma yang bagian pernyataan. Bagian pernyataan, betul. Sama ini boleh, dimensi juga boleh. Dimensi sama pernyataan. Kalau dimensi cara masuknya gimana? Nanti saya kasih tahu. Nanti saya kasih tunjuk. Oke? Ada pertanyaan? Yes. Siapa namanya, Maaf? Keira. Ya? Kira. Nah, gimana Kira? Tadi Mam bilang indikator nggak ada minimal, tapi pernyataan ada minimal. Oh iya, jadi gini. Pernyataan bukan minimal, kalau bisa lebih dari 1. Kenapa? Gini loh. Kan waktu kita buat kuesioner, misal kuesioner udah jadi. Sebelum kita ngasih ke responden, kita ngasih uji cobakan dulu kuesioner itu. Karena kuesioner itu harus dilihat validitas dan reliabilitasnya. Ingat nggak apa itu validitas?
Apa gunanya dari uji validitas? Benar atau Hah? bisa digunakan atau enggak? Ya, jadi validitas itu apakah pernyataan ini sudah berhubungan nggak, menanyakan dengan relevan nggak dengan indikator. Nah, validitas ini berbutir. Tapi kalau realitas keseluruhan kuesioner itu udah benar apa belum? Nah, kalau kalian sudah misalnya cuma punya satu nih, kira ngisi satu aja, saya membuat satu aja pernyataan. Kan diuji coba kan, katakanlah ke kelas ini responden. Ternyata yang satu ini gagal. Kamu harus buat lagi 30 untuk mendapatkan. Tapi kalau kamu punya 2 atau 3, gagal satu, yang ini diabaikan aja, ambil yang valid aja. Makanya saya sarankan untuk jangan satu. Kan kita misalnya gini, kira untuk ini cuma buat satu pernyataan. Diuji coba, ternyata pernyataannya itu tidak valid. Berarti kira harus lagi untuk indikatornya di pernyataan baru, cari lagi orang 30. 2 kali kerja, kita nggak punya waktu untuk itu. Nah, kalau 2 diharapkan. Makanya sebelum kalian buat kuesioner ke lapangan, walaupun uji coba, tanya ke teman atau tanya ke dosen untuk lihat. Ini pernyataan kuesioner saya. Saya waktu disertasi, kuesioner saya tanyakan kepada dosen di sini, yang dokter-dokter, tolong liatin dong, oke apa enggak. Mereka kasih masukan, nggak apa-apa. Gitu ya. Ada lagi? Saya kira ada lagi yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada, itu adalah kuesioner. Nah, tadi yang variabel Y juga sama dibuat begini tadi. Ya, di sini kan variabelnya tentang apa? Motivasi kerja. Motivasi kerja itu ada dimensinya, ada motif, ada harapan, ada insentif. Nah, motif itu masing-masing ada indikator. Nah, lalu ada pernyataan yang kita buat. Nah, ini contoh kuesioner saya waktu saya disertasi. Oh, contoh kuesioner. Ini cara buat kuesioner, bukan ujuk-ujuk gak sih, harus ada pengantar. Nah, lihat di sini ada pengantar yang saya buat ya. Di awalnya, angket motivasi berprestasi dalam bahasa Inggris begitu. Para mahasiswa yang budiman, bersama ini kami meminta kesediaan Anda untuk mengerjakan angket ini dengan kuesioner. Ini bukan kuesioner ini bukanlah suatu tes, jadi tidak ada jawaban yang salah. Jadi harus dipastikan orang tuh nggak ngerasa dites. Dia cuma milih sesuai dengan pendapatnya saja. Ya. Semua jawaban adalah baik dan benar asalkan sesuai dengan keadaan atau kerahasiaan atau apa ini kayaknya dari kepotong. Kerahasiaan identitas dan jawaban Anda terjaga. Petunjuk pengisian. Nah, waktu dulu zaman saya kita nggak pakai Google Form kayak sekarang, jadi saya paper satu-satu. Nah, bacalah angket ini sama, kemudian pilih salah satu dari 6 pilihan. Pilihan jawaban dari tidak pernah sampai dengan selalu. Ya, jadi kalau ini tidak pernah, yang ini selalu. Lingkari pilihan jawaban yang paling sesuai dengan diri Anda. Jawaban seluruh pernyataan tersedia. Apabila Anda ingin mengubah pilihan jawaban, beri tanda silang pada lingkaran. Nah, contohnya begini. Orang itu pertama dia sudah buat 6. Tapi ternyata dia merubah. Oh, nggak jadi, ini saya nggak jadi. Disilang aja lingkaran yang ini. Berarti nanti, jadi ini adalah acuan kita untuk versi responden. Karena waktu dulu saya masih pakai paper base. Nah, para mahasiswa saya kemarin kalian biasanya pakai Gform kan, Google. Nah, bisa di situ kan tinggal klik. Lalu tadi pertanyaan tadi Anya, tadi apakah harus dibuat? Nah, di sini pernyataan orang yang punya motivasi tinggi, ini kan kita paper saya tentang motivasi tinggi. Pasti dia berusaha unggul. Kalau orang berusaha unggul itu berapa? Saya mengikuti kursus kan karena dia pengen mampu bahasa Inggris.
saya mengikuti kursus bahasa Inggris di luar jam sekolah. Jadi indikator atau dimensi bisa dituliskan. Ya. Jadi sini lagi kan menyelesaikan tugas dengan baik. Orang yang punya motivasi tinggi pasti menyelesaikan tugasnya dengan benar. Nah, berarti pernyataannya adalah begini. Saya menyelesaikan latihan bahasa Inggris dengan memberikannya pada kunci jawaban. Jadi udah dilatihan dari kunci jawaban benar apa enggak. Nah, itu pilih. Selalu katanya bukan kamu, saya. Kenapa? Karena kalian yang mengisi berdasarkan pendapat kalian. Jadi pernyataan dari diri responden. Makanya subjeknya jadi adalah saya. Karena saya yang buat pernyataan itu. Nah, ini tadi saya masukkan uji validitas. Ini adalah link nanti kalau kalian mengolah data. Kalau mau validitas, reliabilitas, normalitas, linear sederhana, linear ganda. Saya udah kasih di sini, nanti kalian bisa buka ini. Oke. Ya, kayak gitu. Kalau judulnya Miss, analisis pengaruh penggunaan Nicholas Saputra dalam komunikasi pemasaran digital counselor. Nicholas Saputra itu sebagai apa dia? Influencer atau apa? Jatuhnya tuh brand ambassador. Nah, kalau begitu ambil konsep pakai brand ambassador. Jadi bukan Nicholasnya. Jadi bukan Yofi-nya yang kalian analisis, tetapi Yofi yang dosennya ini. Nah, apa itu dosen? Dosen itu adalah yang memberikan kuliah di kampus. Dosen harus punya kemampuan ini, apa gitu. Berarti bukan lebih ke Bukan ke Jokowi Nicholas, atau lebih ya, tetapi dia brand presidennya ambassadornya atau presidennya. pemimpinannya gitu ya. Betul, gitu. Jadi atribut yang melekat kepada orang itu. Itu. Jadi nanti bisa saja nanti kan brand ambassadornya mungkin kalau hal yang lain kita Abu C. Sasmi atau siapa saja, tapi brand ambassador. Tulis nama orang itu. Boleh, tapi nanti yang kita cari variabelnya bukan nama orang itu, tetapi atributnya dia yang melekat ke dia. Jadi Gitu. kalau di judulnya nggak apa-apa Miss. Tapi disebutkan brand ambassador Nicholas Saputra. Jadi kita menikah dengan Nicholas Saputra bukan sebagai Nicholas, tapi sebagai dia brand ambassador karena ada konsep tentang yang disebut brand ambassador. Itu berarti nanti ada dimensinya, ada indikatornya. Tapi itu sebenarnya kalau kita kan PAC, tapi pakai judul itu boleh Miss. Kalau yang tadi, Ya, yang nih brand ambassador itu, pengaruh brand ambassador. tapi nah sekarang PSC-nya apa dia Pak? PSC kalian bicara tentang apa sih? Tentang performance ya? Tentang performance. Tentang apa lagi? Sebenarnya kita ya marketingnya juga ada, kan pemasaran juga termasuk Miss. Termasuk, Ya, oke. terus event. Ya film masuk kan? Apa pengaruh? Analisis pengaruh, Nah misalnya namanya sebetulnya kalau sudah pengaruh nggak usah dipakai analisis lagi, nanti juga teranalisis. berarti Pengaruh? brand ambassador Brand ambassador Nicholas Saputra Nicholas Saputra dalam komunikasi pemasaran digital. digital counselor. Ya, Counselor gini, KANZ. gitu. Ya, kurang lebih lah. Oke. Tadi kata pengaruh, apa temannya? Pengaruh itu apa temannya? Terhadap Terhadap, bukan dalam. Jadi di sini harus apa? Terhadap. Nah, berarti yang kamu harus cari konsep atau teori tentang apa? Brand ambassador ini sebagai X, lalu apa lagi? Komunikasi pemasaran digital. tapi itu nggak kepanjangan ya Miss? Gitu. Enggak, 12 masih oke. Brand ambassador itu apa contohnya? Misalnya orangnya apa? Orang seorang jadi brand ambassador harus apa? Terkenal. Apalagi? Good looking. Apalagi? Dapat dipercaya. Punya integritas. Relevan dengan perilakunya. Jadi tadi kita sudah bicara apa? Dari tadi tentang apa? Kita bicara tentang variabel
Kita bicara tentang cara membuat kuesioner. cara membuat kuesioner. Thank you so much. Semoga sukses dalam pembuatan mini papernya. See you. Good luck. Bye bye.